Hai Bung Berry. Hai. Halo, hai. Lagi mau ngapain nih hari ini? Lagi mau bikin konten nih kebetulan. Wah, boleh ikut nggak sih sambil ngobrol-ngobrol? Boleh 5 dong. menit kali. Mari, boleh. Ayo, Oke, ayo. let's Gimana, go. gimana? Nah, sebagai salah satu bassist di Indonesia yang jadi frontman nih, dari sekian banyak alat musik, kenapa sih pilih bass gitu? Kenapa pilih bass? Karena saya ngelihat kayaknya bass tuh instrumen yang unik ya. Maksudnya instrumen yang harusnya ada di belakang. Tapi ternyata dia punya kemampuan bisa jadi instrumen perkusif, bisa jadi instrumen yang buat harmoni, bisa main melodi. Dan saya pikir, kenapa ya nggak coba pilih sesuatu yang beda, biar beda aja sih, biar nggak mainstream. Gitu sih sebetulnya basically. Perfect. Jadi alat musik pertama yang Bung bisa itu emang bass gitu? Memang langsung bass. Justru saya belajar bass dulu, setelah itu baru saya belajar main gitar, baru saya belajar main instrumen yang lainnya, seperti itu. Waktu kecil, Bung itu tumbuh dengan lagu-lagu seperti apa sih di rumah? Saya sih tumbuh dengan lagu-lagu tentunya jazz ya, karena papa mama saya memang musisi jazz dan mereka senang banget dengerin jazz most of the time. Jadi itu yang selalu menjadi perhatian saya gitu. Bung inget nggak sih lagu apa yang bikin pertama kali suka dengan musik jazz gitu? Wah, kalau spesifik lagunya nggak ada ya, karena memang dari awal saya seneng banyak banget di rumah. Saya dengerin John Coltrane, saya dengerin Charlie Parker, dengerin Miles Davis. Jadi memang nggak ada yang secara spesifik, tapi saya suka semuanya gitu. Nah, Bung, kan dengerin lagu jazz ini sejak kecil, which is itu untuk anak SD lumayan berat. Terus gimana sih caranya untuk membaur, ngomongin musik sama teman-teman sebayanya? Ya, saya sempat merasa cash out ya, merasa terasing, merasa nggak cocok. Tapi ya buat saya ketika saya suka sesuatu, saya harus fokus. Dan saya tahu itu menjadi sesuatu yang memang saya sukai dan memang saya gemari gitu. Masih inget nggak gig pertama sebagai musisi di acara apa tuh? Masih inget banget, Friday Jazz Night, tapi lucunya nggak main jazz, karena waktu itu saya masih belum mampu, jadi saya mainnya musiknya sebenarnya agak ngepunk gitu ya. Tapi ya saya bawakan semampu mungkin, dan buat saya itu menyenangkan karena itu gig pertama saya di mana saya dibayar. Oke, sedikit beranjak dari musik. Kalau nggak salah, Bung pernah belajar jadi graphic design. Betul. Agak jauh tuh dari musik. Emang sebenarnya Lumayan. mimpi atau cita-cita Bung tuh apa sih? Sebenarnya dulu pengen sekolah musik, tapi karena sekolah musik tuh mahal, lalu biayanya juga nggak murah ya buat bisa berangkat pun. Akhirnya saya pikir saya pengen sekolah dulu paling tidak supaya saya supaya nggak kosong waktunya. Saya harus mengisi kekosongan dan otak tetap harus dipakai. Dan saya pikir kalau desain grafis itu sesuatu yang berguna untuk ketika saya bermusik nantinya juga, saya bisa desain cover dan lain-lain. Jadi semuanya masih berhubungan, masih connected. Nice. Jadi salah satu basis yang banyak di look up nih. Tapi sebenarnya siapa sih yang menginfluence karir bermusik seorang Berry Likumahua? Wow, kalau itu saya harus bilang papa saya almarhum Benny Likumahua, dia salah satu yang paling menginspirasi. Tapi kalau basis banyak di Indonesia, ada yang Ceman Usama, ada nama-nama seperti Jaco Pastorius dan Marcus Miller, itu orang-orang yang buat saya menjadi inspirasi besar. Luar biasa. Terus musik, salah satu yang pengen diajakin untuk collab itu siapa sih dari musisi? Wah, saya pengen banget bisa main sama Iwan Fals kalau dari Indonesia. Kalau dari luar saya pengen main sama John Mayer. Luar biasa, kita dukung banget sih itu. Thank you. Nah, kita kan tahu keluarga besar Bung itu musisi hebat. Berat nggak sih menyandang nama Likumahua sebagai seorang musisi? Jujur berat. Tapi saya tahu ketika saya punya nama itu berarti saya punya tanggung jawab lebih besar sehingga saya harus bisa excellent dengan apa yang saya kerjakan. Dan buat saya karena ini passion, saya nggak terlalu pusing sih sama apa kata orang, tapi saya coba fokus dan berikan yang terbaik aja. Oke, biasa kita nanyain ini ke musisi-musisi lain juga. Ritual seorang Berry sebelum manggung itu apa? Nomor satu, air putih yang banyak. Kadang-kadang makan coklat supaya ada energinya. Lalu yang paling penting dari semua adalah berdoa. Oke, terakhir, sebagai salah satu musisi yang terus melestarikan musik yang lo suka, Jazz, ada pesan nggak untuk generasi muda biar bisa terus menghidupi passionnya? Pastikan passion kamu itu memang sesuatu yang sangat kamu sukai dan kamu bisa menghidupinya menjadi sebuah driving force yang membuat kamu bisa bangun pagi hari untuk terus melakukan itu. Kalau bicara soal musik, just do something that you love dan make sure it's a signature sound supaya orang tahu itu suaramu sendiri, your voice. Luar biasa, keren banget. Thank you Berry atas waktu dan sharingnya. It was nice to meet you. Thank you banget. Thank you. Have an inspiring day. Bye. Thank you. Bye. God bless. Good luck ya. Thank you.